Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Dian WD Channel. Dan kali ini saya akan memberitahukan teman-teman tentang cara untuk mengganti background sekaligus cara untuk merubah background yang hanya satu saja menjadi dua. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Jadi ada dua atau bahkan lebih laptop ya. Jadi di sini ada 4 laptop dan yang di setengahnya ini ada muncul setengah ya. Jadi di sini satu, kemudian yang di sini dua, yang di sini 3 dan 4. Jadi dengan gambar yang sama. Yang padahal ya sebenarnya saya cuma download dari Google, kemudian saya save menjadi gambar dan kemudian saya ubah. Dan yang sekarang saya akan memberitahu teman-teman tentang cara untuk save atau mengatur background dan bagaimana cara untuk membuat background latar belakang sekaligus. Tetapi sebelumnya saya harap teman-teman untuk mengklik subscribe, like, and share, dan teman-teman juga jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya, jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang konten-konten yang akan saya buat nantinya, dan juga teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan baru setiap harinya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama ya, jadi teman-teman harus mendownload dulu gambar yang teman-teman sukai sebagai latar belakang nantinya atau background nantinya ya. Jadi karena saya yang di sini karena sudah mendownload, dan di sini ada beberapa gambar yang memang saya butuhkan untuk dijadikan sebagai background, dan saya tidak perlu mendownload lagi. Dan kalau seandainya teman-teman ingin mendownload, maka teman-teman tinggal mengklik di bagian sini saja ya, atau masuk di Google Chrome atau di Google di sini ya. Jadi ada beberapa Google Chrome, kemudian ada Google AdSense, Microsoft Edge, dan kemudian ada Google Secure Browser dan sebagainya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah mendownload terlebih dahulu fotonya sehingga muncul di bagian sini. Teman-teman sudah simpan di bagian gambarnya, dan langkah seterusnya adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama teman-teman lakukan untuk mengatur background yang teman-teman inginkan ya. Jadi misalkan sekarang teman-teman inginkan gambar ini loh ya, karena kita ambil gambar komputer yang lain yang jadi tidak gambar ini digunakan, atau mungkin teman-teman merasa tidak yakin loh, itu kan gambar yang memang sudah ada tadinya, jadi kita tidak akan mengetahui bedanya mana gambar yang tadi dan mana gambar yang dipraktik. Oke lah, kalau teman-teman untuk bicara masalah itu, jadi kita ambil saja gambar yang lain terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana cara meng-save-nya, kemudian bagaimana cara kita untuk mengubah di backgroundnya yang di depan supaya nanti jadi background latar belakang kita loh. Atau mungkin ada teman-teman yang memang kepingin ya, saya ingin backgroundnya loh dengan gambar saya saja sama teman-teman, atau mungkin teman-teman yang masih kuliah atau yang sedang PPL atau sudah PPL, atau tetapi pengen background depannya itu dengan gambar sendiri. Itu teman-teman yang mungkin tidak pernah memegang laptop, itu baru pertama kali memegang laptop dan bingung nih tentang cara untuk mengganti background supaya yang background depannya itu gambar saya dengan pacar saya, atau misalkan seperti itu, dan atau mungkin gambar saya dengan orang tua saya atau dengan sahabat-sahabat tercinta saya. Maka langkah-langkah ini sangat penting, dan tutorial ini sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan foto saja terlebih dahulu, kemudian memasukkannya ke dalam laptop teman-teman ya. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal pilih bagian laptop yang ingin dijadikan sebagai background atau latar belakang laptopnya, dan setelah itu teman-teman tinggal klik kanan di bagian gambar yang diinginkan. Kemudian teman-teman bisa cari di bagian pilihan di sini, jadi ada beberapa, dan teman-teman tinggal pilih ini buat video baru, edit dengan foto, edit dengan wifi, dan sebagainya. Dan yang kita akan bahas sekarang ini adalah bagaimana cara untuk mengganti background. Maka yang teman-teman lakukan adalah cari tulisan ya, setelah klik kanan jika yang tadi klik kanan di bagian fotonya, kemudian cari tulisan set as desktop background. Nah, jadi ini untuk mengatur desktop background untuk laptopnya. Maka di sini tinggal teman-teman klik saja bagian sini, masalah akan tuntas ya. Dan teman-teman bisa langsung kembali ke tampilan awal ini saja, dan teman-teman bisa lihat hasilnya ini gambarnya sangat banyak ya. Nah, tapi bagaimana cara memunculkannya? Yuk, kenapa gambar saya langsung muncul banyak kan? Misalkan seperti itu. Bagaimana cara mengubahnya supaya ini tampilannya satu?
Atau misalkan ada teman-teman yang memang cuma cukup satu saja gambarnya, dan teman-teman bingung nih, bagaimana cara untuk mengubahnya supaya gambarnya menjadi banyak. Nah, maka langkah-langkah ini sangat penting sekali, dan teman-teman juga di sini yang menginginkan informasi tentang ini, jadi ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman bisa perhatikan langkah selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah mengatur backgroundnya. Kenapa muncul kayak tayangan seperti ini, arti gambar seperti ini, padahal yang kita ketik itu kan cuma satu tadinya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian yang sini yang kita klik cuma satu saja. Tapi kenapa langsung di backgroundnya langsung muncul banyak gitu loh. Nah, jadi jangan heran, ini bukan sulap dan bukan sihir, dan ini bukan hal yang ajaib. Jadi teman-teman tinggal klik bagian kanan saja di sini. Nah, jadi karena pengaturan saya memang tadi untuk mengubah yang satu gambar menjadi banyak gambar, dan sehingga hasilnya di saat saya untuk menampilkan mengganti background asnya, dia langsung ngeling kayak yang tadi, langsung berubah menjadi banyak gambar. Dan sebenarnya gambarnya cuma satu ya, dan teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini. Yang pertama, teman-teman keluar dulu di background awalnya karena kita sudah menggantinya tadi, kemudian klik kanan, dan baru kemudian teman-teman klik personalize ya, personalize, dan teman-teman tinggal tunggu saja sampai muncul. Nah, setelah itu teman-teman pilih di bagian sini, choose a view ya, bagian sini ya, karena kita menggunakan tile maka gambarnya bentuknya seperti ini. Dan kalau kita menginginkan cuma satu gambar saja, nggak usah langsung jadi kayak Naruto gitu, berubah menjadi 1000 bayangan misalkan seperti itu, atau mungkin kayak Kian Santang yang langsung berubah menjadi 9 dan sebagainya. Dan teman-teman bisa klik langsung seperti ini, klik bagian sini ya, kemudian teman-teman bisa pilih saja, kalau ingin satu ya tinggal jadi saja fill gitu, maka gambarnya akan muncul satu. Dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik di bagian keluar saja langsung. Tapi kita ingin yang lain, misalkan teman-teman pengen yang lain nih, butuh yang lain, tinggal di sini. Kalau gambarnya pengen seperti ini ditampilkan sini, maka teman-teman klik yang bagian file. Dan yang terakhir itu stretch. Nah, ini penuh ya, gambarnya penuh, jadi teman-teman bisa lakukan langkah itu. Atau mungkin teman-teman ingin tengahnya saja center, kecil dia. Dan bagaimana cara membuktikannya? Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian sini. Misalkan teman-teman ingin font dulu, maka teman-teman tinggal klik kembali, dia akan muncul seperti ini. Maka gambarnya pun akan terlihat sedikit kabur ya, karena ukuran gambar yang kita ambil yaitu tidak sebesar ini pada aslinya yang diambil di Google Chrome. Akan tapi jika teman-teman merasa bosan dengan gambar ini ya, teman-teman bisa lakukan yang tadi. Itu teman-teman gunakan saja agak ini ya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mana yang menurut teman-teman itu bagus ya. Dalam menurut saya itu teman-teman yang tadi itu kita menggunakan yang tile saja, itu gambarnya lebih jelas walaupun banyak tapi kelihatan seni dan indah ya. Jadi seperti ini, dan teman-teman tinggal pilih saja nanti kalau bagian sini solid color, solid show color, jadi terserah ya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi ada kayak slide show dia yang mana itu salah, teman-teman tinggal cek saja di bagian sini untuk pengaturannya. Nah, jadi ini akan berbentuk scene, zoom dan average dan sebagainya. Ini slideshow namanya, karena ini ada di slideshow for file-nya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan langkah itu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah melihat di bagian ya, kita tunggu sebentar, di bagian sini ya, dan bagian ini kita gunakan texture, warna dasar, kemudian pilih di bagian sini ya. Kalau ingin satu gambar maka teman-teman jangan pilih tile, jangan pilih tile tapi pilih fill saja. Nah, itu teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Dan atau mungkin teman-teman jika bosan ya, maka teman-teman bisa gunakan langkah yang tadi, klik kanan dulu, tunggu menu pilihannya muncul, baru kemudian teman-teman bisa klik set as background ya, desktop background, kemudian tampilkan. Oke, lalu setelah itu teman-teman keluar atau minimize saja dulu ya, minimize ya, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang muncul ya, muncul cuman satu gambar saja. Akan tetapi kalau teman-teman ingin menjadi dua gambar ya,
gunakan saja langkah yang tadi ya. Jadi mohon maaf teman-teman, saya terlalu sering mengulangnya karena saya menginginkan teman-teman juga bisa mempraktekkan, dan saya ingin teman-teman juga tidak artinya tidak kesusahan untuk memahaminya. Jadi makanya saya berulang kembali ya, jadi supaya teman-teman tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang cara ini ya. Jadi karena ini memang sangat simpel sekali, dan bagi teman-teman yang sudah kuliah dan sudah sering bergelut dengan laptop ya, jadi teman-teman maklum saja. Dan ini tutorial untuk teman-teman yang memang baru memegang laptop dan belum tahu caranya untuk mengatur backgroundnya dan membuat tampilan backgroundnya itu seperti apa sih kalau seandainya ingin diubah. Nah, jadi kita gunakan tail saja. Kalau seandainya gambarnya terlihat kabur, nah maka di sini akan terlihat cukup jelas. Nah, itu teman-teman ingin ganti gambar ya, tinggal pilih saja gambar Naruto itu di sini ada pilihannya ya, tuh kan muncul Naruto banyak di sini. Jadi teman-teman tinggal lakukan langkah-langkah yang tadi saja ya. Jadi sekian itu saja dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan untuk teman-teman yang baru menonton channel saya harap teman-teman sebelum menutup channel ini dan channel ini, maka saya harap teman-teman untuk mengklik subscribe, like, and share, jadi supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru tentang cara-cara pengaturan di laptop dan sebagainya, ataupun tentang cara-cara untuk menggunakan rumus di Microsoft Excel dan di Microsoft Word. Intinya segala cara yang berkaitan tentang komputer, jadi insya Allah saya akan buatkan untuk teman-teman. Akan tetapi jangan lupa untuk mengaktifkan bell loncengnya, jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang konten-konten yang akan saya buat nantinya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Salam Dian WD Channel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.